Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moch Yustrifan Ardiansyah Syamsuddin dengan Stanbook 225790001. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Penerapan Perangkat Lunak Manajemen Persediaan untuk mengoptimalkan perencanaan, pengadaan, dan pengelolaan persediaan. Baik, kita langsung masuk ke definisi Enterprise Resource Planning atau biasa disingkat dengan ERP. Enterprise Resource Planning adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi yang membantu bisnis dalam mengelola berbagai aspek operasi mereka melalui dari manajemen persediaan, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Ke materi kedua, manfaat Enterprise Resource Planning. Di sini ada 4 poin. Yang pertama itu otomatisasi proses pengadaan dengan sistem ERP. Perusahaan dapat mengotomatisasi proses pengadaan melalui pembuatan pesanan hingga pengiriman barang. ERP memungkinkan pengguna untuk mengelola pesanan, pembelian, memantau permintaan dan persediaan, dan menghasilkan laporan pembelian secara otomatis. Hal ini membantu perusahaan mengurangi biaya operasional yang terkait dengan pengadaan, serta mengoptimalkan persediaan agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan lebih akurat. Yang kedua, manajemen persediaan yang efektif. Manajemen persediaan yang efektif, ERP memungkinkan perusahaan untuk memantau persediaan dengan lebih akurat dan efisien. Dengan sistem ERP, perusahaan dapat mengoptimalkan persediaan, menghindari kelebihan atau kekurangan persediaan, dan mengidentifikasi item persediaan yang tidak bergerak. Hal ini membantu perusahaan mengurangi biaya persediaan dan meningkatkan penggunaan kapasitas gudang. Yang ketiga, pengelolaan vendor yang lebih baik. Pengelolaan vendor yang lebih baik, ERP juga memungkinkan perusahaan untuk mengelola vendor dengan baik. Sistem ERP memungkinkan pengguna untuk mengelola catatan vendor, meninjau performa vendor, menghasilkan laporan evaluasi vendor secara otomatis, dan mengintegrasikan pesanan pembelian dengan vendor. Hal ini membantu perusahaan meningkatkan kinerja vendor dan meminimalkan risiko. Yang keempat, pelacakan dan pelaporan yang akurat. ERP memungkinkan perusahaan untuk melacak dan melaporkan berbagai aspek pengadaan dan persediaan dengan lebih akurat. Perusahaan dapat melacak pesanan pembelian dan pengiriman, mengidentifikasi persediaan yang kurang dan lebih memantau kinerja vendor. Hal ini membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat. Ke materi selanjutnya, tujuan ERP dalam perencanaan dan pengadaan. Di sini ada 5 poin. Yang pertama itu integrasi proses bisnis. Mengintegrasikan semua fungsi terkait persediaan dan pengadaan seperti pengelolaan persediaan, pengadaan barang, manufaktur, dan distribusi ke dalam satu sistem yang terpusat. Yang kedua, optimalisasi persediaan. Memastikan ketersediaan stok yang tepat saat diperlukan untuk memenuhi permintaan pelanggan, sambil menghindari overstock atau out of stock yang berlebihan. Yang ketiga, perencanaan kebutuhan material atau biasa disingkat dengan MRP, menggunakan data historis dan prediksi permintaan untuk melakukan perencanaan yang tepat terkait persediaan bahan baku dan komponen. Yang ketiga, peningkatan efisiensi operasional, mengotomatisasi proses pengadaan termasuk pembuatan pesanan, pemrosesan, pengiriman, dan penerimaan barang sehingga mengurangi waktu, siklus, dan kesalahan.
Yang keempat, peningkatan kualitas data dan analisis. Menyediakan data real time dan analisis yang akurat untuk mendukung pengembalian keputusan yang lebih baik terkait persediaan dan pengadaan. Baik, di sini ada yang saya tambahkan, yaitu pengurangan biaya. Mengoptimalkan pengeluaran terkait persediaan dan pengadaan dengan mengurangi biaya penyimpanan, biaya pengangkutan, dan biaya administratif. Berikutnya, meningkatkan layanan pelanggan, memastikan ketersediaan stok yang tepat waktu dengan kualitas yang baik untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Berikutnya, memperbaiki rantai pasokan, memungkinkan visibilitas dan kontrol yang lebih baik atas seluruh rantai pasokan, mulai dari pemasok hingga pengiriman akhir kepada pelanggan. Yang terakhir, kepatuhan dan transparansi, memastikan keputusan dan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, serta memberikan transparansi yang diperlukan dalam operasi persediaan dan pengadaan. Kesimpulannya, ERP untuk pengadaan dan persediaan sangat penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan efisiensi dan kecepatan operasi bisnis mereka. Dengan otomatisasi proses pengadaan dan persediaan, manajemen persediaan yang efisien, pengelolaan vendor yang lebih baik, pelacakan dan pelaporan yang akurat, meningkatkan responsivitas terhadap perubahan pasar, integrasi dengan fungsi bisnis lainnya, dan reduksi biaya operasional, perusahaan dapat memaksimalkan profitabilitas dan meningkatkan efisiensi operasional. ERP sangat banyak dibutuhkan sebagian besar perusahaan karena dapat meningkatkan efisiensi perusahaan. ERP juga adalah sistem perangkat lunak yang terintegrasi yang dapat membantu bisnis dalam mengelola berbagai aspek operasi, mulai dari manajemen persediaan, keuangan, sumber daya manusia, dan pemasaran. Dan ERP juga memiliki banyak manfaat. Contohnya yang tadi saya sebutkan di atas, di situ ada 4 poin. Yang pertama itu otomatisasi proses pengadaan dengan sistem ERP. Yang kedua, manajemen persediaan yang efisien. Yang ketiga, pengelolaan vendor yang lebih baik. Yang keempat, pelacakan dan pelaporan yang akurat. Nah, tujuan ERP dalam perencanaan dan pengadaan saya sebutkan juga tadi, ada beberapa poin yang saya tambahkan. Dalam PPT ini ada 5, cuman saya tambahkan tadi ada sekitar 4. Yang pertama itu integrasi proses bisnis, optimalisasi persediaan, peningkatan efisiensi operasional, meningkatkan kualitas data dan analisis. Yang kelima itu perencanaan kebutuhan material atau biasa disebut dengan MRP. Dan yang saya tambahkan itu ada peningkatan efisiensi operasional, peningkatan kualitas data dan analisis, pengurangan biaya, meningkatkan layanan pelanggan, memperbaiki rantai pasokan, kepatuhan dan transparansi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi saya hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.